Ini Pak Kuncenya. Assalamualaikum Kang. Ini Pak Santo. ahli Purbakala yang lagi mau memetakan Sumedang. Nah, beliau ini ahli pariwisata yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu gitu kan. Mohon sok mah kapal dia. Iya, siap. Ini Pak Kuncenya. Abdi diuningakeun. Siap. Ini mau nanya semuanya ke Pak Kuncenya yang paling hafal, gitu ya. Siap. Pang ahlina. Jadi pan sok seueur anu nyebatkeun hoyong ngalereskeun Sumedang geunya. Bulan? Oh, jadi ada yang cerita ingin mendirikan Sumedang. Siap. Tetapi kalau tidak tahu dari awal, jelas ini nggak bakalan, Pak. Jadi intinya itu harus mencabut salah satu pohon yang ini berdiri, tetapi bukan asli. Nah, pohon ini yang udah lama yang punya sejarah terendam, bukan hanya air tetapi dengan tanah. Nah, sehingga yang terpendam ini saya munculkan kembali. Nah, ini baru keluar pucuk gitu. Nah, kenapa ini yang awalnya? Nah, inilah salah satu tokoh ulama pertama di Sumedang yang mendirikan Masjid Agung Sumedang. Kiai Haji Sanusi ini mendirikan Masjid Agung Sumedang ini bersama Eyang Mekah. Nah, dengan yang mempunyai biaya yaitu Pak Tiong dari Cina, maksudnya orang Cina yang tinggal di Sumedang waktu itu, yang sekarang ada Tahu Bongkeng itu keluarganya dia. Jadi yang mendirikan awal pertamanya itu Kiai Haji Sanusi, Eyang Mekah dan Pak Tiong gitu. Jelas kalau membangunnya dengan masyarakatnya. Jadi ini harus didirikan dulu, dibangkitkan. Nah, setelah itu siapa yang awal mewariskan atau mewakafkan tanah Masjid Agung Sumedang itu? Nah, di situ nanti akan sedikit-sedikit keluar. Jadi nama-nama leluhur yang dulu punya sejarah, yang mewakafkan, memang bagi dia itu, bagi leluhur itu nggak perlu diketahui, nggak perlu dikeluarkan. Tetapi sebagai cucunya ini tidak menerima karena yang punya jasanya ini dihilangkan dengan jasa nama orang lain. Nah, ini ya kalau misalkan ini tidak menyebut-nyebut sih no problem gitu ya Pak ya. Nah, tetapi ini kok ini setelah dihilangkan namanya yang timbul ini, nah ini siapa, nggak tahu apa-apa gitu. Nah, seperti Masjid Agung Sumedang, saya bukan ini orang, kebanyakan orang Sumedang tahunya imam pertama itu Mama Satibi. Mama Satibi datang ke sininya itu sekitar tahun 1940-an lah, sedangkan itu berdiri Masjid Agung kurang lebih 1850-an. Mungkin sekitar itu ya, saya kalau jelasnya nggak tahu kenapa sekitar 1850-an, karena inilah pendirinya ini. Kiai Haji Sanusi ini meninggal 1907. Nah, berarti kita 50 tahun ke belakang lah kurang lebih gitu. Nah, pastinya itu nggak tahu. Jadi ini yang perlu didirikan dengan Ibu Cut Nyadin, wakaf Ibu Siti Aisyah kalau nggak salah itu. Jadi mungkin itu juga Pak Pembina juga dengan ketua ini tahu yang wakaf tanah Haji Aisyah itu, dan dia punya sejarahnya gitulah. Jadi saya kan cuma dengar cerita dari orang tua bahwa sejarahnya tuh begitu. Gitu. Seperti Cut Nyadin pun, nah menurut sejarah pemerintah, kalau pribadi saya yang menjalankan pemerintahan Sumedang tuh orang mana? Ya, terus orang Sumedang. Nah, dia tahu nggak sejarah Sumedang? Nah, seperti ini sejarah Cut Nyadin. Pemerintah Sumedang menyebutkan bahwa Ibu Cut Nyadin dijemput ke Jakarta oleh Eyang Mekah. Nah, kalau dijemput berarti udah ada konfirmasi. Nah, sedangkan cerita nenek saya ini, bapak saya, yang langsung dari Ibu Siti Khadijah yang merawatnya, Ibu Cut Nyadin ini diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang, bukan dijemput. Diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang. Nah, setelah menyerahkan, juru bicaranya ini dengan Belanda ini kembali lagi ke Aceh. Dan yang ditinggal di Sumedang adalah Ibu Cut Nyadin dengan pengawalnya, yaitu Teku Nana yang berusia 15 tahun.
Nah setelah itu Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, maka dia memanggil ulama besar Sumedang, yaitu Kiai Haji Sanusi. Nah setelah ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian oleh Kiai Haji Sanusi ini dibawalah ke rumahnya dan tinggal di rumah Kiai Haji Sanusi, dirawat khusus oleh cucunya Kiai Haji Sanusi yang pertama, yaitu Ibu Siti Khadijah. Gitu. Nah kemudian entah esok atau malamnya Ibu Cut Nyadin ini cerita tentang suaminya Teku Marjohan yang di Aceh, walaupun sudah meninggal tetapi masih dicari oleh Belanda. Ketakutan keluarga Kiai Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka namanya pun diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu. Nah jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin dari Aceh, taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Haji Sanusi. Nah setelah itu di sini Ibu Cut Nyadin ada kegiatan yaitu mengajar ngaji kepada anak-anak di Sumedang, khususnya di kaum, umumnya di lingkungan Sumedang. Nah kemudian tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini meninggal, dan tidak lama kemudian Ibu Cut Nyadin pun 1908 juga meninggal. Ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Kiai Haji Sanusi ini berunding atau bertanya, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Karena kalau ke Aceh jelas tidak mungkin, sebab satu dalam pengasingan pada waktu itu, kedua tidak tahu alamat dan terlalu jauh. Nah kemudian anaknya Kiai Haji Sanusi yang bernama Haji Husna menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot, karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Kiai Haji Sanusi. Itu ceritanya. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk meluruskan sejarah ini, maka Sumedang pun akan simpang siur. Ternyata sejarah Cut Nyadin pun simpang siur. Salah satu itu di sejarah singkat. Ada beberapa kata yang saya tutupi, itu yang fatalnya. Belum yang lainnya. Masih banyak. Itu. Ini saya udah ke komplain ke melalui media pemerintahan Aceh. Gitu. Termasuk itu rumah tinggal Cut Nyadin yang di alun-alun, Bapak tahu? Belum, nanti akan ke sana. Nggak usah menurut pribadi saya. Atau kalau mau nanya silakan aja. Sekarang dari Akang aja kumaha. Nah boleh. Nah itu rumah tinggal Cut Nyadin itu bohong. Bohong. Sekarang begini logika. Rumah tinggal Cut Nyadin. Sekarang nanya, apa Ibu Cut Nyadin di Sumedang punya rumah tinggal? Nggak tahu. Tidak. Oh ya, kumaha. Cuman Ibu Cut Nyadin dulu tinggalnya di rumah Kiai Haji Sanusi. Beliau ya. Ya, kalau itu misalkan rumah Kiai Haji Sanusi yang ditinggal, yang waktu itu Ibu Cut Nyadin tinggal, bisa. Tetapi itu kan jelas, satu ukuran lain, dua bentuk lain, tiga tempat lain, empat yang punyanya pun lain, otomatis yang kelima salah semua. Ya, kenapa saya bilang itu lain? Karena saya sebagai keturunan Ibu Siti Khadijah yang keempat. Dan cerita ini saya dari bapak saya langsung dari Ibu Siti Khadijah yang menceritakan itu. Jadi saya bisa bicara ini bukan baca dari buku, tapi sejarah cerita ini dari orang tua. Sebenarnya rumah yang sekarang dianggap rumah tinggal itu apa, bahalana? Nggak ada, kosong dulu mah. Rumah siapa gitu nggak tahu. Nggak ada rumah. Nah sebenarnya tinggal di rumah Kiai Haji Sanusi yang sekarang ada tulisan penjahit Eka Remaja. Ada itu. Ada. Tetapi rumahnya sudah dibongkar tahun 1979. Dan itu ada tulisan rumah tinggal Cut Nyadin tahun 1997. Banyak saksi-saksi, itu si bapak itu yang usia 84 tahun, bahwa rumah tinggal waktu itu Kiai Haji Sanusi bukan di situ. Nah sebelum saya tanya lagi tempat rumah pengajian, ada lagi nggak yang mau diceritain Kang? Waktu itu ada yang bernama Haji Ilyas. Ya. Ya, Haji Ilyas itu kalau sekarang tuh marbot, yang pembantu Kiai Haji Sanusi di masjid. Nah waktu itu memang pernah tinggal di Kiai Haji Ilyas. Kenapa tinggal di Kiai Haji Ilyas? Waktu itu Ibu Cut Nyadin kan mengajar ngaji. Mengajarnya itu bukan di musola atau di masjid, tetapi di rumahnya Kiai Haji Sanusi. Nah ketika itu semakin hari muridnya itu semakin banyak, maka ruangan kurang luas. Diromak lah istilahnya tuh, ada sekat yang dibuka entah 2 atau 3 hari. Nah itu sementara tinggal di rumah Haji Ilyas. Nah rumah Haji Ilyas itu di belakang SMPNU, bukan yang di sininya ini. Gitu. Jadi itu rumah siapa saya nggak tahu. Gitu. Nah, sekarang ada tadi saya bilang 3 titik itu ya, 1 makam, 2 yang rupanya tidak rumah tinggal, 1 lagi tempat ngajar ngaji. Nah itu di rumahnya Kiai Haji Sanusi. Tapi udah berubah jadi sekarang jadi berubah menjadi, karena tanahnya dibagi waris ke cucu-cucunya, sehingga itu sudah dibongkar rumahnya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Terus yang disebut yang saya
anggap itu ada tempat tinggal tempat ngajar ngajinya yang ada tulisannya yang sekarang rumah tinggal. Nah itu saya nggak tahu. Tapi itu bukan jelas bukan. Karena pemiliknya bukan saya. Kronologisnya juga nggak ada tentang itu. Nggak ada. Sekarang saya cerita itu bukan rumah tinggal Cut Nyadin, bukan hanya di sini. Di kantor di Budpora. Apa itu tempat tinggal? Enggak, maksud saya menceritakan bahwa itu bukan rumah. Menyampaikan bahwa itu salah. Ya. Jadi saya mengatakan itu di kantor di Budpora bahwa itu bukan rumah tinggal Cut Nyadin. Kemudian Kasih Dinsos bilang itu mah sebagai replika. Tetapi kan yang namanya replika harus benar, Pak. Ukuran, bentuknya harus sama. Ini mah enggak jauh beda. Sekarang ukuran rumah Kiai Sanusi 12 ke 14 meter. Tinggi batu 1 meter. Tinggi rumah 3 meter. Tinggi atap ini genteng 3 meter. Coba diukur itu sama enggak? Kemudian ruangannya ada 7 di dalamnya itu. 7 ruangan. 4 kamar tidur. 1 ruangan depan. Ini rumah mana? Yang dulu. Yang KJ Sanusi punya. Tempat tinggalnya Ibu Cut Nyadin. Oh gitu, cerita terus. Nah, ada 7 ruangan. 4 kamar tidur. 1 ruangan tamu dengan ruangan tengah menyatu. Kemudian ruangan untuk Ibu Cut Nyadin ngajar. Gitu. Jadi ada 7 ruangan itu. Sekarang itu coba ada berapa ruangan? Yang di rumah aja yang sekarang. Kita nggak cerita itu, lupakanlah. Sekarang di rumah Pak Haji Sanusi masih ada nggak? Justru udah nggak ada, kan sudah dibongkar. Habis. Saya bekas-bekas nggak ada. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi tempat buka usaha, yaitu penjahit Eka Remaja. Luas tanahnya segede gitu terdahulu sampai. Iya, sekarang kan udah dibagi 4. Itu, ke cucu-cucunya itu. Gitu. Udah diwariskan ke 4 orang gitu. Jadi udah dibagi 4. Terus Kang cerita Kang, karena beda ini bicara dengan orang beda Kang. Ya terus saja. Nah, kemudian Teku Nana yang berusia 15 tahun. Ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, Teku Nana ini masih tinggal sama keluarga Kiai Sanusi. Sampai dia dapat jodoh orang Sumedang, orang Cipada, yang bernama Maio. Punya anak 3. Yang pertama Ninis, kedua Mas Kun, ketiga Mas Ria. Kemudian tahun 1930 dia anak dan istrinya dibawa pulang ke Aceh. Sampai sekarang tidak ada kabar berita. Gitu. Nah, kemudian ini makam Ibu Cut Nyadin. Setelah 50 tahun baru diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Iya. Karena awalnya taunya ini adalah makam Ibu Ratu. Keluarga Kiai Sanusi. Iya. Ini pun bisa diketahuinya itu atas perintah Presiden Soekarno. Menyuruh kepada Dr. Ali Hashimi agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kebetulan pada waktu tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini menanyakan dan menelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kebetulan pada waktu itu Ibu Siti Hodijah masih ada. Jadi tidak sulit untuk menunjukkan dan menerangkan bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Sebutannya dulu penyamaran Ibu Ratu saja ya. Di Sumedang Ibu Cut Nyadin punya 3 nama. 4 dengan Cut Nyadin. 1 Ibu Ratu. Kedua Ibu Perbu. Ketiga Ibu Suci. 4 Cut Nyadin. Berapa lama itu Kang nama penyamaran? 50 tahun. 50 tahun. Setelah 50 tahun, setelah meninggal baru. Setelah meninggal itu baru setelah meninggal baru 50 tahun baru ketahui. 50 tahun kemudian. Semasa masih hidup tidak ada yang tahu. Saya di Sumedangnya cuma 2 tahun. Datang ke sini 1906 dan meninggal 1908. Jangankan masyarakat jauh, masyarakat setempat pun tidak ada yang tahu. Gitu. Selamatkan. Itu. Jadi, nah disinilah ya. Makanya kenapa saya tim bercerita ini, karena itu di tulisan itu saya tidak terima ada nama-nama itu di papan nama itu. Sedangkan papan nama itu ada di tanahnya Kiai Sanusi. Kenapa Kiai Sanusi tidak disebutkan, malah direndahkan? Jadi sejarah itu menghilangkan jasa Ibu Cut Nyadin di Sumedang, kedua merendahkan jasa Kiai Sanusi. Ulang-ulang, tulisan itu adalah sejarah singkat. Nah, 1 menghilangkan jasa Ibu Cut Nyadin ketika di Sumedang, yaitu sebagai guru ngaji. Kedua, merendahkan jasa Kiai Sanusi sebagai ulama besar menjadi guru agama. Kalau Akang dari yang merawat Ibu Cut Nyadin ya,
buyutnya Akang? Saya keturunan yang keempat dari Ibu Siti Khadijah yang merawat mendampingi Ibu Cut Nyadin ketika di Sumedang. Ibu Khadijah punya anak? Betul. Raden Umar. Raden Umar. Yang pertama itu makamnya. Ibu Khadijah punya anak Raden Umar. Raden Umar tahun seberapa? Meninggalnya. Ya. Raden Umar meninggal tahun 80. 80. Punya anak 8, yang kelima bapak saya. Tahun? Apanya? Kurang lebih bapak Bapak meninggal baru kemarin 2019. Punya anak? Bapak saya paling gede. Paling gede. Namanya Kang Asep. Kang Asep. Jadi yang merawat Ibu Cut Nyadin saat di Sumedang adalah Ibu Siti Khadijah. Saya keturunan yang keempat. Kang Asep ini adalah keturunan keempat, saksi hidup yang masih hidup, bahwa catatan sejarah yang tertulis di makam ini itu tidak benar. Saksi hidup. Ya, betul. Ya. Saya kenapa bilang begini? Karena orang tua saya yang tahu. Nah, bapak saya lahir tahun 45. Meninggal kemarin 2019. Nah, sedangkan bapak saya ini kepada nenek berarti bapak saya itu paling dekat. Gitu. Jadi Ibu Siti Khadijah ini segala apa-apa bicara kepada anaknya, yaitu Raden Umar. Nah, Raden Umar ini selalu membawa bapak saya Dadan ini. Gitu. Raden Umar selalu dengan Raden Dadan ini. Jadi dipanggil dengan ininya itu orang tuanya itu selalu. Nah, diantar gitu. Beliau Haji Sanusi. Ya. Saat itu gimana kiprahnya itu, Kang? Apa di era itu? Waktu itu menurut Bapak itu sebagai, kalau di negara itu sebagai MPR-nya. Oh, anggota MPR. Bukan anggota MPR, cuma di Sumedang ini kalau diibaratkan seperti sepertinya anggota dewan lah. Jadi gitu. itu sebagai DKM Masjid Agung Sumedang. Bahala. Iya, Bang. Karena mendirikan bersama yang Mekah ini. Status sosialnya beliau ini ya. Kiai Sanusi ini sebagai penghulu pertama di Sumedang. Imam pertama di Sumedang. Sebagai ulama besar di Sumedang, dan yang pertama mendirikan pesantren di Ambon, sehingga dia punya nama Kiai Haji Ambon. Iya. Kalau nama asli beliau? Kiai Haji Sanusi. Kiai Haji Sanusi saja. Iya. Asli sini ya. Asli Sumedang. Dan istrinya orang Sulawesi yang bernama Haji Habati. Ini makamnya. Ini kecil. Ya. Kalau beliau yang ini ya? Ya. Makanya saya didirikan bukan berarti membangun saung, tapi saya ingin mendirikan namanya ini yang dulu hilang, sekarang sama saya munculkan kembali. Amin, insyaallah. Ya, jadi bukan semata-mata membangun ini, enggak, tetapi ingin mengeluarkan nama ini lagi. Karena ini tidak disebut-sebut oleh masyarakat Sumedang ini. Tidak ada yang tahu siapa pendiri Masjid Agung Sumedang, siapa yang membawa dari bupati ke rumahnya dan tinggal di rumahnya itu rumah Kiai Sanusi mana orang. Nah, inilah makamnya. Siap. Karena orang Sumedang atau apalagi orang luar bahwa Ibu Cut Nyadin tinggal di rumah Kiai Sanusi. Nah, mana makamnya? Nah, salah satu contoh misalkan menyebut Ibu Cut Nyadin tinggal di rumah Kiai Haji Ilyas. Coba tanya sama Bapak, di mana makam Haji Ilyas? Oh, sekarang sejarah menulis itu. Iya. Haji Ilyas. Iya. Tidak ada sebenarnya Haji Ilyas. Tidak ada. Dia hanya sebagai pembantu Kiai Sanusi. Ada juga. Ada, memang ada waktu itu Haji Ilyas. Cuman kalau sekarang itu marbot. Astagfirullah. Nah, itu sebagai pembantu naik ke atas. Nah, ini yang di atas diturunkan. Ya Allah. Saya nggak mau sebagai cucunya. Memang kalau dia itu ya udahlah biarin, nggak bisa begitu. Karena beda zaman. Kalau iya memang dulu memang sabar gitu ngikutin. Tetapi kalau sekarang orang pura-pura rendah selalu ditekan terus. Nah, saya melihat situasi sekarang harus dipunculkan. Jadi yang saya perlu itu mungkin kepada orang-orang Sumedang, mungkin Pak itu juga agak sedikit tahu tentang wakaf yang di Masjid Agung. Tanah wakaf Masjid Agung dan bentangannya dia yang tahu. Tanah itu. Kang itu yang barusan, yang baju merah, Kang Asep. Oh iya. Nah, dia tahu tentang tanah-tanah Sumedang ini. Tanah yayasan itu dari mana ke mananya. Dia yang tahu, yang punya buku. Dan ini pun memang tidak ada. Ini sudah di sertifikat. Kalau ini tanah yayasan nggak mungkin bisa sertifikat. Ini sudah sertifikat? Sudah sertifikat. Atas nama? Atas nama cucu anak Ibu Siti Khadijah yang terakhir. Sekarang masih ada anaknya. Sebelumnya tanah ini? Sebelumnya ini letter C. Letter C itu apa? Ya sebelum sertifikat itu akte tanah. Sebelum akte tuh.
hanya ada ukuran aja. Tidak termasuk. Oh tidak. Komplek ini beda. Tidak, beda. Ini satu tempat ada 2 kawasan. Nah dari benteng keluar itu yayasan punya. Ini ya. Nah benteng ini ke sini, ke sana terus. Nah ini pribadi yang punya. Bolehlah dibilang ini tanah pribadi. Iya. Kalau itu tanah yayasan. Nah itulah. Ada tekang yang penting disampaikan. Yang perlu disampaikan, tolong kepada pemerintahan Aceh khususnya, umumnya se-Indonesia, bahwa ini sejarah singkat. Kalau mau direnovasi silahkan, kalau enggak mungkin ditutup karena sejarah yang salah, sehingga akan menerangkan sejarah yang salah. Sedangkan sejarah Cut Nyadin ini bukan sejarah asal-asalan, tetapi ini adalah sejarah dunia. Itulah. Sekian dan terima kasih. Saya akan bantu usaha Akang. Amin. Karena saya sudah mewakafkan diri saya. Inilah yang saya harapkan, yang ditunggu-tunggu untuk menceritakan ini dan untuk menggantikan. Gitu. Keluarkan aja, nggak usah malu. Kerja saya. Karena itu kalau tidak dikeluarkan adalah, seandainya air mata tidak keluarkan, itu adalah salah satu penyakit. Tetapi kita menangis, jangan menangis. Jangan menangis, tapi harus menangis. Ketika sedih, keluarkanlah air mata untuk mengeluarkan penyakit. Nah, itu untuk kalau harus menangis. Tetapi jangan menangis, jangan sampai kita membebani kepada orang yang telah pulang. Iya. Itulah. Boleh kita nangis sedih, itu memang harus. Gitu. Tadi saya ke makam yang Pak Karno selalu ke situ, samping. Hayang Sugi. Iya, sampingnya. Saya nangis di situ, nggak tahu saya nangis apa. Sekarang saya ditemu makam. Nah, di sini malahan ada pengawal pribadinya Pak Soekarno. Iya. Yang bernama Jenderal Sabur. Di sini dimakamkannya. Cerita. Nah, Jenderal Sabur memang waktu itu keluarganya Sastra Praja. Ya. Sastra Praja itu adalah suami Ibu Siti Khadijah. Gitu. Dia meninggal dimakamkan di sini di keluarga. Itu dulu memang keluarga. Tetapi saat ini keluarga juga nggak bisa dimakamkan di sini. Jadi yang bisa dimakamkan di sini hanya keturunan Haji Husna. Sesuai dengan amanah dari keluarga. Di sini saya sebagai keluarga keturunan Haji Husna untuk menjaga dan merawat tanah makam di sekitarnya ini. Ada lagi yang nggak mau diomongin? Enggak paling cuman itu aja. Ya istilahnya perlu perhatian kepada pemerintah gitu ya. Saya di sini tidak akan meminta menarif. Nah, misalkan orang yang jarah nggak berani minta atau menarif. Kemudian ini makam Ibu Cut Nyadin, makam pahlawan nasional yang tidak punya jalan sendiri. Dan kebetulan kemarin Ibu Mensos yaitu Ibu Risma telah menurunkan perintah kepada pemerintahan agar itu tanah yang di sebelah harap segera dibebaskan. Dan dia berbicara to the point bahwa tahun sekarang ini harus selesai pembebasan dan di situ akan dibikin tempat parkir. Di sini akan membuat rumah tinggal Kiai Sanusi yang waktu itu Ibu Cut Nyadin tinggal. Tapi replika. Enggak, ini duplikat, bukan replika. Duplikat di sini. Di sini. Jadi saya tunjukin karena dibikin duplikat karena saya tahu posisi, bentuk, nah ukuran. Nah itu yang kebetulan mumpung saya lagi ada dan tahu. Gitu. Jadi nanti bikin duplikat di sini. Kalau di sana jelas nggak mungkin. Gitu kan. Siap. Nah, jadi saya tolong mungkin Bapak ini melalui ini agar mengingatkan kepada pemerintahan Aceh, bukan pemerintah Aceh, pemerintahan semua yang ada sangkut paut untuk membebaskan tanah warga ini, karena ini warga ini memang sudah sepakat mau dijual dan udah konfirmasi. Bapak Gubernur juga sudah tahu dan Bupati Sumedang juga sudah tahu bahwa itu akan dijual dan sudah komunikasi. Cuman antara kelanjutannya ini jangan sampai terhenti gitu. Terus ditelusuri agar Ibu Cut Nyadin lebih nyaman punya jalan sendiri. Insya Allah. Jadi saya di sini untuk itu bukan buat pribadi saya, bukan. Saya di sini bekerja buat umum. Saya di sini bekerja buat yang jarah. Saya bekerja di sini buat keharuman nama baik pemerintahan, bangsa dan negara. Ya, khususnya
kabupaten. Sekarang Bapak bisa melihat ini bagaimana terawat. Siapa yang dinilai baik? Kabupaten Sumedang, masyarakat Sumedang.